Perkenalkan, nama saya Sarwa Tualuman Tobing. Saya berasal dari kota Tarutung. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya seorang petinju. Kebetulan bapak seorang petinju waktu mudanya, jadi setelah tua mendedikasikan dirinya sebagai pelatih, dan saya mulai dari kecil dibawa selalu latihan. Untuk kepikiran jadi seorang petinju waktu kecil itu kayaknya belum ada gitu. Karena takutnya sama bapak, jadi mau nggak mau harus ngikutin latihan terus. Makin lama menikmati, udah enjoy, jadi saya memutuskan untuk jadi seorang petinju. Dari kecil kayaknya anak-anak lihat sebentar ini pengen ini, lihat ini pengen itu, tapi karena udah dikokin dari kecil sampai ya SMA semua tentang tinju, ya kayaknya nggak ada lagi. Memang udah kayak jadi seorang petinju, karena bapak juga nggak terlalu memaksain, justru lebih memaksain jadi petinju daripada yang lain. Awal-awal main-main aja dulu Kak, di camp gitu, terakhir diwajibin harus ikut latihan. Baru itu dulu karena saking takutnya sama bapak, jadi mau nggak mau harus, nggak boleh enggak gitu. Jadi lebih takut nggak latihan daripada nggak sekolah. Bisa dipukul gitu Kak, baru itu ditampar juga mau gitu. Bentuk pendisiplinan biar tetap harus latihan gitu. Awalnya kalau mau dibilang terinspirasi dari seseorang, awalnya kayaknya belum ada gitu Pak. Cuman lihat sosok seorang bapak yang punya cita-cita, anakku jadi harus petinju. Awalnya cuman pengen juara Indonesia gitu Pak. Kebetulan pada umur junior saya udah juara Indonesia, baru saya mulai melihat, oh kayaknya di sini nih gitu. Baru itu mulai lebih mengulik lagi tinju, lihat-lihat yang juara, oh aku harus bisa seperti mereka gitu ya. Kalau bapak itu jatuhnya kalau dimuji di depan kayaknya enggak Kak, tapi mungkin kalau orang bercerita kepadaku bangga, pasti bangganya gitu. Tapi kalau untuk memuji di depan kayaknya enggak, bapak enggak tipe orang yang gitu. Takutnya nanti jadi besar kepala gitu, merasa bangga punya misalnya seperti teman-teman, punya ada temannya yang udah juara ini, baru itu kayak keluarga juga merasa bangga ada keponakan atau kakak atau abang yang punya prestasi gitu aja. Kalau disiplin dibilang kayaknya kurang disiplin ya sebenarnya, karena takut dari awal sama bapak, jadi kewajiban, jadi keharusan, ya itu aja yang terbayang sih Kak, terus gitu kan. Kayak bapak punya juga pengen cita-cita anaknya petinju, jadi ya aku semaksimal mungkin aku berusaha menjadi layaknya seorang petinju gitu. Pagi jam 7, antara jam 7 dan 8 latihan 2-3 jam, istirahat siang, makan siang, baru itu lanjut lagi latihan sore. Habis latihan sore bersih-bersih, makan, ya mungkin cari kesibukan sedikit-sedikit nunggu jam tidur. Kalau menurutku Kak, ya masa mudaku udah tersita hampir 90% lah kalau dibilang gitu. Karena di saat temanku misalnya main warnet, aku udah istirahat gitu. Misalnya temanku ngajakin main bola, aku udah latihan gitu. Jadi memang waktu main-main di waktu remaja lah, kayaknya udah hampir kayak nggak ada lah gitu. Kecuali hari libur lah, hari Minggu gitu baru bisa main sama teman-teman. Ya awalnya sih iri sama teman gitu kan, nggak bisa main. Tapi pada akhirnya kulihat lagi diriku sekarang menjadi apa, ya memang harus begitu Kak. Jadi mungkin kalau dibilang kekurangan, memang nggak kekurangan, memang sudah kewajibannya seperti itu. Sebenarnya di 5 tahun kebelakangan itu amatir sama pro itu sebenarnya sudah bisa-bisa aja Kak. Misalnya kita dari amatir dan ikut pro, jadi kayak aku memutuskan kenapa nggak jalan dua-duanya aja begitu Kak. Mungkin di amatir kalau dibilang masa
puncak-puncaknya di Indonesia iya, tapi kalau untuk ke internasionalnya mungkin kurang beruntung saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk pro, mencoba memaksimalkan di pro aja. Jadi fokusnya ke pro, amatirnya bisa dibilang udah mulai kutinggalkan pelan-pelan, karena kayak aku lebih menikmati di tinju profesional dibandingkan amatir. Kalau di amatir itu waktunya singkat, jadi harus cepat mikir, jadi lebih stres kayaknya gitu Kak. Kalau di pro ini kan ronde panjang, jadi kita masih bisa mikir buat dari ronde pertama, kedua ini mau ngapain, ketiga, keempat, sampai seterusnya kita bisa pakai strategi. Kalau di amatir ini kayaknya harus nguras pikiran, harus cepat gitu. Jadi kayaknya agak sulit. Kalau tantangan dibilang udah pasti ya Kak, karena di amatir kayaknya sudah cukup lah prestasiku untuk memulai di dunia tinju pro ini. Ya memang ini pure kemauanku, dan aku juga udah konsultasi sama bapak gitu. Awalnya bapak juga melarang gitu, karena untuk kejaminan hidup lah gitu, di pro ini masih jatuhnya gambling, masih berjudi gitu, bisa layak atau tidak gitu. Jadi tapi selagi bapak bilang ini masih ditinju, ya aku dukung terus gitu. Kalau dibilang bayaran, kalau di amatir nggak dibayar gitu Kak, jadi dapat gaji bulanan gitu, dapat bonus gitu. Kalau di pro ini kan tergantung acara, tergantung lawannya siapa, tergantung main di mana. Jadi kalau untuk tingkat nasional kayaknya lebih menjamin amatir lah gitu. Tapi kalau untuk kita berkarir di internasional kayaknya pro bayarannya lumayan juga sih. Sampai akhir hayat lah kayaknya. Sampai tua lah udah pasti Kak, sampai tua, sampai pensiun juga jadi pelatih, karena udah camp bapak udah diperbaiki kan, jadi bapak juga udah mempercayakan campnya sama aku, jadi sekarang udah membina junior-junior, jadi ya tentunya jadi pelatih lagi sampai pensiun, tinggi terus. Ya aku cuman mau tunjukin, walaupun aku dari wilayah yang kurang memadai lah untuk fasilitasnya sebagai seorang atlet, kalau bisa dibilang dari kampung, kami yang dari kampung juga bisa menjadi seorang atlet yang bisa mempunyai prestasi yang baik di nasional maupun internasional.